Setelah kemarin kita habis bahas yang berat-berat, sekarang kita refreshing dulu ya sama yang seger-seger. Bayangin gini, kalau semua uang hasil korupsi di negeri ini dikumpulin terus dipakai beli es dawet 5 ribuan, kita udah bisa bikin samudra baru. Es dawetnya nggak cuma banjirin Indonesia, Konoha juga ikut tenggelam. Bahkan Uchiha terakhir sampai ikut hanyut sambil bilang gini, "Itachi, uang kita dicuri juga ya." Tiap tahun berita soal korupsi kayak anime One Piece, panjang banget, episodenya nggak habis-habis, dan harta karunnya juga nggak ketemu. Soalnya udah dibagi rata ke geng elit. Terakhir aku ngikutin sampai lawan Kaido sih. Emang sekarang udah episode berapa? Oke, balik lagi. Tapi tenang. Para pejabat kita kan udah kerja keras ya. Kerja keras nyari celah anggaran supaya bisa dapat dana fiktif buat pengadaan pelatihan motivasi yang isinya cuma seminar Zoom sambil makan croissant dari hotel bintang 5. Mereka tuh hidupnya udah kayak karakter Genshin Impact yang pakai artefak bintang 5 semua. Mobil dinas cek, rumah dinas cek, uang perjalanan dinas double cek, wifi lancar, AC dingin, makan gratis, tidur di hotel dengan bantal empuk dan tagihan rakyat. Tapi tetap mereka masih bilang gini, "Kami butuh tunjangan tambahan untuk mendukung kinerja maksimal." Bro, what the f*** man? Kinerja maksimal, scrolling Twitter dan debat kusir di rapat yang lebih sering molor daripada kerja kelompok anak SMA. Oke, kita lihat laporan keuangannya. Peningkatan kapasitas SDM 2 miliar, pengadaan alat tulis 800 juta, studi banding ke Swiss 1,2 M. Serius, pengadaan alat tulis apa ini? Tongkat sihir Dumbledore atau pensil yang bisa nulis skripsi sendiri? Terus studi banding ke luar negeri. Lu jalan-jalan naik bisnis kelas nginep di hotel yang bisa lihat salju dari bathtub, terus pulang-pulang kasih laporan 10 halaman yang isinya hasil browsing Google. Dan lucunya, kita tuh baru rame soal korupsi kalau ada OTT, operasi tangkap tangan, buru-buru bikin statement kayak gini, keluarin kata-kata sakti. Kami menghormati proses hukum. Padahal sistem kita tuh lebih jago nangkep daripada mencegah. Kayak polisi di GTA, datangnya pas udah meledak. Prevensinya gak ada, anggarannya malah dipakai buat bikin baliho zona integritas. Kalau sistem pemerintahan kita ibarat desa Konoha, OKG-nya bukan sibuk lindungin rakyat, tapi sibuk ngatur tender proyek jembatan yang gak pernah selesai. Terus ninjanya, ya disuruh patroli tapi gaji UMR. Ninja Chuninnya dapat jatah makan siang kotaan, dan Ninja Jonin sibuk jilat atasan sampai dapat promosi jadi kepala divisi pengendalian anggaran fiktif. Terus ada nih ya kan, satu ninja jujur yang kerjanya bener, nggak mau main suap. Apa yang terjadi sama mereka? Diusir dari desa, dicap radikal, dan dibilang nggak cocok sama budaya birokrasi shinobi kita. Saking kacaunya sistem ini, kalau Orochimaru lihat, dia mungkin bilang gini, "Bro, ini terlalu jahat, bahkan buat gue." Negara ini nggak butuh pahlawan super. Kita cuma butuh pejabat yang nggak haus kuasa dan bisa bedain antara uang negara dan uang jajan pribadi. Tapi kayaknya di negara ini yang waras bukannya naik, tapi malah ditendang keluar dari sistem. Mereka hidup di istana, sedangkan kita hidup di antara utang dan potongan gaji. Dan setiap kita bersuara, mereka bilang, "Kita harus selalu bersyukur." Iya, bersyukur karena kita masih waras. Padahal tiap hari nonton sinetron politik yang intinya selalu sama. Rakyat rugi, elit happy. Dan es dawet kayaknya masih lebih jujur daripada semua pejabat gabungan. Mati aja tuh orang. Turun ketinggalan polisi. Polisi tuh ya bisa tuh. Iya.